Halo, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi koligatif larutan dalam mata pelajaran kimia. Baik, nanti ada beberapa pembahasan dasar dari materi koligatif larutan. Bisa disimak dan dipahami ya. Baik, lanjut saja. Di sini kita ada istilah fraksi mol dalam koligatif larutan itu. Apa itu fraksi mol? Jadi fraksi mol itu adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Nanti kita akan menggunakan beberapa rumus dari sini ya. Di antaranya yang pertama, untuk mencari fraksi mol terlarut itu kita menggunakan rumus yang pertama, di mana NT ini per NT ditambah NP. NT ini adalah mol terlarut ya. Sedangkan NP ini adalah mol pelarutnya. Kemudian untuk mencari fraksi mol dari pelarut, kita menggunakan rumus NP per NT ditambah NP. Kemudian apabila ada fraksi mol ditambah dengan fraksi mol apabila ada fraksi mol terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut, maka sama dengan satu jumlahnya ya. Nah, ini rumus untuk mencari NT ya. Mol terlarut sama dengan gram terlarut dibagi mR. Di sini ada mol pelarut sama dengan gram pelarut dibagi mR. Nah, di sini sebelah kanan ada keterangannya. Xt itu fraksi mol terlarut, Xp itu adalah fraksi mol pelarut, sedangkan Nt itu mol terlarut, Np adalah mol pelarut, Gt itu adalah gram terlarut, Gp itu sama dengan gram pelarut. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjut. Ada istilah molaritas di sini di pelajaran stoikiometri larutan kita sudah pernah membahas bahwasanya molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Nah, dalam mencari molaritas di sini kita menggunakan dari beberapa rumus ini. Yang pertama, molaritas per mol per volume, kemudian ada juga molaritas sama dengan gram terlarut dibagi mR dikali 1000 per volume. Nah, kalau rumusnya begini, nanti volume di sini adalah satuannya mililiter ya. Kemudian ada juga yang satu lagi, yang rumus ketiga, molaritas sama dengan gram terlarut per mR dikali 1 per volume. Nah, kalau begini nanti volumenya adalah satuannya liter. Kemudian di sini ada satu lagi molaritas, rumus yang terakhir sama dengan persen dikali massa jenis ya. Ini massa jenis dikali 10 dibagi mR. Oke, ini untuk molaritas ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada istilah molaritas atau disimbolkan dengan M. Jadi molaritas sama molaritas itu bedanya, kalau molaritas itu M-nya huruf kecil ya. Kalau molaritas itu M-nya huruf besar. Molaritas itu sendiri adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram atau 1000 gram pelarut ya, atau dalam 1 liter larutan itu ya. Jadi rumusnya ini, molaritas sama dengan gram terlarut dibagi mR kali 1000 per gram pelarut. Oke, paham ya sampai di sini? Dan ada di sini persentase. Jadi untuk mencari persentase dari koligatif larutan kita bisa tentukan nanti di sini. Nah, persentase sendiri adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Ya, rumusnya ini. Persen sama dengan gram terlarut dibagi gram terlarut ditambah gram pelarut kali 100%. Misalkan di sini ada NaOH 10%, artinya gram terlarutnya adalah 10 gram dan gram pelarutnya ya 90 per 100. Baik, untuk lebih memahami kita coba contoh soal ya di sini. Contoh soal pertama di sini ada kemolalan larutan untuk NaCl adalah 10%. Berapakah massa dalam air ya? Jadi di sini massa NaCl dalam 10% itu dalam air itu berapa? Nah, baik di sini diketahui adalah NaCl-nya 10%. Artinya tadi berarti gram yang terlarut atau NaCl yang terlarut itu adalah 10 gram. Sedangkan gram pelarutnya
air, yaitu sisanya adalah 90. Maka nanti di sini untuk mencari kemolalan kita pastinya menggunakan rumus M sama dengan GT per MR kali 1000 per gram pelarut. Nah, langsung kita masukkan ke datanya. Di sini untuk gram pelarutnya ada 10 ya. Kemudian untuk mRNaCl itu 58,5. Kemudian dibagi 1000 per 90. 90 itu adalah gram pelarutnya ya. Di sini air. Maka hasilnya itu dapat 1,9. Baik, selanjutnya di contoh soal yang kedua, suatu larutan metanol. Metanol itu rumus kimianya adalah CH3OH. Dalam air adalah 0,5. Artinya di sini metanol itu terlarut dalam air sebanyak 0,5. Kemudian, berapakah konsentrasi metanol dalam larutan ini yang dinyatakan dalam persen massa? Nah, di sini diketahui untuk AR dari tiap-tiap unsur ini, di sini C ada 12, H itu 1, O itu 16. Baik, kita coba cek di sini yang diketahui adalah XT ya, berarti karena di sini ada zat terlarutnya, berarti XT sama dengan 0,5. Kemudian MR metanol itu adalah 32 ya, karena di sini C12 ya, tambah 3 terus tambah 16 tambah 1 ya. Hanya di sini kali 3, berarti hanya di sini 3 tambah 1 4. Kemudian untuk MR air di sini ada 18. Nah, nanti di sini kita berlaku dengan rumus ini ya. Rumus yang di awal tadi, XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Nah, kalau kita perhatikan di sini, XT itu adalah 0,5 ya. Maka XT-nya sudah diketahui, maka di sini 0,5 kita rubah ke pecahan jadi setengah. Nah, bagaimana ini harus setengah? Sama dengan sebelah kanan. Berarti di sini molnya harus 1 dan di sini 1, di sini 1 ya. Supaya dia sama-sama setengah. Maka di sini NT-nya 1, yang di bawah juga NT-nya 1, di sebelah kanan NP-nya 1. Jadi 1 per di sini 1 ditambah 1 2, jadi 1 per 2. Maka di sini juga diketahui mol T-nya ternyata 1, untuk mol P-nya juga 1 ya, karena sama-sama setengah. Kalaupun nanti di sini dibuat 0,25 atau seperempat ya, di sini juga buat seperempat. Jadi kalau misalnya di sini 0,25, di sini 1/4, berarti di sini 2 ditambah 2 ya, di sini ada 1 per 2 ditambah 2 kan 4 ya. Jadi biar sama seperempat. Nah, di sini kita pakai sampelnya setengah aja. Nah, di sini kita dapatkan mol terlarut dan mol pelarut di situ sama-sama 1 ya. Nah, setelah kita mengetahuinya, kita mencari gram terlarutnya. Nah, untuk rumus awalnya kan ini ya, untuk mencari NT tadi, dan ini juga NP. Nah, sekarang yang ditanya adalah GT. Maka tinggal kita rubah, maka NT dikali MR. Nah, di sini NT-nya tadi berapa? NT-nya 1 ya. Terus MR untuk yang terlarutnya adalah metanol sebanyak 32 ya, MR-nya. Maka didapatkan gram terlarut dari metanol itu 32 gram. Dan gram pelarut yaitu air, di sini molnya juga 1, MR-nya 18 ya, MR air, maka didapatkan gram pelarutnya juga 18 gram. Nah, kemudian kita masuk ke rumus persen ya. Di sini rumus persen itu sama dengan GT per GT ditambah GP dikali 100%. Nah, di sini 32 adalah gram terlarutnya ya, sebagai gram terlarut metanol tadi dapatnya 32. Kemudian GT juga ya 32 ditambah 18. 18 ini gram pelarutnya dari sini. 18 gram dikali 100%. Kemudian 32 per 50 ya. 32 tambah 18 50 kali 100%, maka hasilnya 64 ya. Hasilnya 64. Oke, di sini nanti kita akan belajar ya, latihan soal buat siswa-siswi atau pelajar lainnya bisa mengerjakannya ya buat contoh di rumah.
Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.